Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Di tengah pandemi COVID-19, kita sudah mengetahui bahwa dampak yang sangat luar biasa yang memukul kita semua, terutama di sektor perekonomian, di mana Bali sendiri adalah sektor pariwisata ya, yang lumayan dan bahkan sangat-sangat terpuruk ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, saat ini saya tengah bersama dengan COO Adiwana Hotels and Resort Pak Wahyu dan juga CEO Adiwana Hotels and Resort Pak Adiguna. Kita akan bertanya lebih lanjut bagaimana kondisi hospitality industri di tengah pandemi COVID-19. Mari kita sapa. Swastiastu Pak Adiguna dan Pak Wahyu. Om Swastiastu. Bagaimana nih kabarnya? Luar biasa. Luar biasa ya. Dewi. Luar biasa. Tetap sehat. Tetap sehat dan harus sehat. Karena di tengah pandemi seperti ini memang kesehatan nomor satu ya Pak ya. Iya, harus. betul sekali. Iya, kesehatan nomor satu baru bisa beraktivitas. Betul sekali. Jadi Pak, bagaimana kondisi hospitality industri terutama di Adiwana Hotels and Resort di tengah pandemi? Seperti yang Mbak Dewi tadi katakan pada saat pembukaan ya, industri kami adalah salah satu industri yang paling terdampak. Paling terdampak dilayani selain industri airlines atau yang lainnya. Ya, ada restoran dan segala hal yang berkaitan dengan pariwisata. Betul. Kami sendiri saat ini memiliki 28 hotel operating dan projects. 28 hotels. Jadi kita memiliki 17 hotel yang sudah beroperasi. Jadi di masa pandemik ini dari 17 hotel itu sayangnya hanya kita bisa mulai buka 9 hotel, dari bulan Juli kemarin. Hal itu kita lakukan memang karena memang saat ini situasi yang ada memang memaksa kita, tidak memberikan kita pilihan selain bertahan. Betul. Yang awalnya kita berpikir bahwa 2021 ini menjadi growth yang luar biasa di bisnis kami. Dan kita semua pada dasarnya sekarang strateginya lebih bertahan daripada growth. Begitu Mbak Dewi. Ya, jadi tadi ada 28 ya Pak ya, dan saat ini masih open 9 sudah kita buka. Yang sudah buka. Nah, kemudian sejak awal pandemi artinya sudah berapa yang close Pak? Dari awal pandemi sebenarnya ya dari ke-17 hotel itu kita close tapi ya? Melihat perkembangan dari bulan Maret April pandemik itu sudah mulai masuk ke Indonesia yang sudah mulai pemerintah announce saat itu kita melihat bahwa dalam awal-awal pandemi ini kita melakukan banyak usaha-usaha penghematan memang. Tetapi di satu sisi kita juga melihat bahwa ada potensi sebenarnya karena pada saat itu traveling secara domestik masih diperbolehkan. Dan banyak ekspat yang ada di Bali dan banyak juga orang Bali sendiri yang dalam certain period atau suatu masa itu secara psikologik juga memerlukan refreshing begitu. Betul. Jadi kenapa kita mencoba membuka beberapa hotel kita di bulan Juli kemarin dan di awal 2 bulan pertama hasilnya tidak jelek gitu. Tidak jelek. Ya, namun semakin kesini kita melihat bahwa semakin banyaknya teman-teman hotel yang lainnya juga membuka hotel dengan promosi-promosi yang luar biasa baiknya. Kita juga melihat keseimbangan antara bisnis, antara demand, antara supply saat ini seperti itu. Artinya di tengah pandemi seperti ini memang segmentasinya domestik ya, lokal ya Pak. Domestik dan ekspatriat yang memang masih ada di Bali sebenarnya. Jadi sebelum pandemi itu memang segmentasinya ke mana Pak? Kami lebih banyak ke pasar Europe, Amerika, Australia dan beberapa Asia. Seperti itu. Domestik kita melakukan berbagai macam upaya memang untuk tap in pasar domestik. Namun karena lokasi-lokasi hotel kita beroperasi kebanyakan di Ubud saat ini, di Lembongan atau di Nusa Penida, pangsa pasar yang terbesar memang didominasi oleh pangsa pasar yang dari Europe, Amerika dan juga Australia itu. Seperti itu. Nah, jadi di tengah pandemi tadi disampaikan bertahan itu yang penting ya, tetap bertahan. Kemudian strategi apa Pak yang bisa diambil, langkah-langkah yang diambil untuk tetap bisa survive di tengah pandemi? Pada dasarnya kita sebagai hotel operator atau manajemen company memiliki strategi-strategi yang memang kita tuangkan ke dalam perhitungan finansial gitu loh. Jadi semua hotel sebelum kita reopen istilahnya kita menghitung yang disebut dengan break even point di operation. Jadi hotel tutup pun ada biaya.
Betul. Jadi kita akan menghitung biaya pada saat kita tutup plus biaya yang diperlukan pada saat kita akan reopen kembali. Jadi di atas kertas kita sudah tahu, kita sudah berbicara dengan partner kita, investor kita, owner-owner kita, bahwa ini the worst case scenario yang mungkin terjadi. Namun di satu sisi kita juga melakukan tindakan-tindakan atau inisiatif-inisiatif marketing yang tidak berhenti-berhentinya. Walaupun pandemi, kita juga sekarang masih sangat aktif melakukan istilahnya inisiatif-inisiatif marketing untuk tap in berbagai macam market yang memang masih datang atau bisa datang ke Bali, seperti itu. Tentunya banyak strategi yang artinya sebelum tutup pun juga sudah dipikirkan jauh-jauh ya, ada step A, B, dan C untuk bagaimana nanti resiko dan sebagainya. Nah kemudian mungkin saya ke Pak Adi Guna ya, sebagai CEO Adiwana Hotels and Resort. Nah ini sudah buka ya sejak Juli. Benar. Jadi apa sih Pak yang dilakukan saat ini? Awal pandemi kan tutup, kemudian Juli udah open kembali. Kebetulan ada ya beberapa tamu mungkin tidak maksimal sebelum pandemi. Itu apa yang dilakukan? Maksudnya banyak kan hotel-hotel juga yang melakukan special price ya, mereka memberikan special price. Nah kalau di Adiwana Hotel and Resort sendiri gimana Pak? Ngasih juga? Ya kurang lebih sama Mbak. Sama ya? Kita sekarang fokus ke promosi-promosi yang bisa kita lakukan, dan kita terus mereview promosi yang sedang berjalan. Jadi kita review secara mingguan Mbak. Jadi misalnya kalau paket ini kurang doesn't work, kita ganti lagi dengan paket yang baru. Jadi intinya lebih ke promosi, review promosi dan juga review di operation Mbak. Karena di operation pun kita harus melihat seperti ini bilang tadi Pak Wahyu, ada kalkulasi biaya yang sudah kita kerjakan. Namun secara kenyataannya kita tetap harus mereview apakah benar apa yang sudah kita rencanakan di atas kertas terlaksana dengan baik di lapangan. Seperti itu kurang lebih Mbak. Ya, dan biaya hotel ini sendiri kan maintenance-nya lumayan ya Pak Pak Adi Guna ya. Lumayan bagaimana Pak? Tercover nggak pasca dibukanya ini di bulan Juli? Dari Juli sampai saat ini? Kalau boleh jujur, kita ada 9 hotel yang buka, performance-nya kita tidak bisa sama ratakan Mbak. Tidak sama rata ya? Ada yang memang hotel kita bisa bahasanya nge-grab market domestik, tapi ada juga yang kurang maksimal karena memang tipikalnya sangat untuk foreign visitor kita bilang. Jadi tapi untuk kita bilang untuk biaya maintenance dan mungkin payroll tercover tapi tidak 100%. Tidak 100%, karena memang saat ini nggak bisa ya Pak untuk mengutamakan profit ya. Mungkin untuk bertahan dulu gitu, bertahan dulu bagaimana di tengah pandemi ini kita bisa melewati gitu kan. Nah kemudian Adiwana Hotels and Resort ini sejak kapan Pak ada? Mungkin Pak Adi Guna silakan. Kita baru saja merayakan ulang tahun kita yang ketiga. Ketiga? Iya, tanggal 20 Oktober kemarin. Iya. Jadi kita sangat diberkati oleh Ida Sang Hyang Widiwasa karena dengan beroperasi 3 tahun ini kita sudah memiliki 28 keluarga seperti tadi yang dibicarakan oleh saudara saya Pak. Luar biasa Pak, luar biasa. Tahun ketiga sudah punya 28 ya partner dan bahkan milik sendiri juga ya, ada beberapa milik sendiri dan juga berpartner. Apa sih Pak yang dilakukan kiat-kiatnya kok bisa secepat itu ekspansinya? Pak Wahyu, silahkan. Oke, satu memang atas berkat Ida Sang Hyang Widiwasa. Berkat Tuhan, betul. Ya, berkat Tuhan. Tapi 50%-nya memang kami bekerja keras. Bekerja keras ya. Kebetulan kami sebagai hotel management company, kita memiliki kalau di-combine pengalaman kita tuh lebih dari 100 tahun. Kenapa? Karena kita memiliki hampir 20 orang yang bekerja bersama kami di corporate offices. Dan kami memang datang dari background chains hotels, baik dalam dan luar negeri. Jadi kami memiliki expertise masing-masing sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan untuk merunning hotel management company. Kita punya struktur, kita punya sistem, kita punya tools. Dan kita juga memang focusing untuk mendevelop brand kita yang memang brand yang kita yang kita ciptakan dari 3 tahun yang lalu dan kita focusing untuk membranding brand kita yang terdiri dari tiga brand saat ini. Brand. Apa Jadi aja, Adiwana Hotel and Resorts, Amatara Hotel and Resort, dan Inara Hotel and Resorts. Jadi kita memang fokus bagaimana
selain mengembangkan brand, tetapi pada dasarnya kenapa investor mau bekerja dengan kami, karena kita deliver bukti, kita memberikan bukti pada dasarnya. Buktinya di mana ya? Bagaimana cara kita untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan fair return on investment sesuai dengan investasi yang mereka percayakan kepada kami sebagai hotel operator. Seperti itu. Artinya punya kualitas yang tersendiri ya di saat ini, Pak. Manajemen hotel itu kan banyak sekali ya. Betul. Bagaimana Adiwana ini memiliki spesifikasi apa sih, Pak, yang memberikan khas atau yang paling spesial dibandingkan manajemen yang lain? Kita fokus ke value proposition yang kita punya sebagai company pada dasarnya. Kita tidak mengatakan kita lebih baik dengan yang lainnya. Kita melengkapi yang ada pada dasarnya. Namun secara bisnis kita melihat banyak kesempatan yang kita perhatikan yang mungkin belum dilakukan oleh teman-teman kita yang lainnya. Kita secara spesifik membedakan brand kita menjadi 3 dengan melihat pasar yang ada. Jadi dari sana kita mulai menjustifikasi apa yang kita lakukan atas nilai yang ada dalam brand-brand tadi itu. Jadi pangsa pasarnya sudah apa istilahnya, diversifikasi sesuai dengan 3 brand yang kita miliki. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian di tengah pandemi ini tadi sudah melakukan banyak yang akan open ya, baik hotel itu bagaimana? Sudah direncanakan sebelum pandemi atau memang di tengah pandemi ini bisa ekspansi? Jawabannya ada di 2 sana. Ada di 2 sana. Memang dari beberapa hotel yang kita miliki, kita memang sudah rencanakan hampir 2 tahun sebelumnya. Baik. Pada masa pembangunan dan pada saat kita akan melakukan pre-opening seperti itu. Contohnya kita punya hotel di Nusa Penida. Kita buka tanggal 1 September kemarin di saat pandemi. Di saat pandemi. Tapi kenapa kita melakukan itu? Karena sekali lagi kita melihat opportunity atau kesempatan yang ada di sana. Dan doing good pada dasarnya. Nah, tetapi di saat sekarang pandemi pun kita melihat bahwa ada kesempatan yang luar biasa sebenarnya untuk kita melakukan ekspansi. Ekspansinya dari mana? Memang saat ini banyak investor itu menahan dananya untuk diinvest di bidang pariwisata. Tetapi kita melihat bahwa saat ini adalah masa yang terbaik untuk melakukan persiapan. Betul. Jadi inilah yang saya katakan bahwa ketika kita ketemu dengan investor yang tepat, mempunyai visi yang sama, kenapa kita bisa ekspansi saat ini? Betul. Seperti itu. Ya, artinya memang berkreativitas ya, memang melakukan sesuatu di tengah pandemi, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi kalau kita menunggu, ya kita mungkin tidak akan melakukan apa-apa kalau menunggu pandemi berakhir gitu kan. Jadi tetap bergerak ya, tetap bergerak, Pak Wahyu dan Pak Adiguna. Kemudian Pak Adiguna, pariwisata saat ini sudah mulai dibuka untuk domestik. Mungkin ada nggak sih harapan kepada pemerintah? Harapan kepada pemerintah tentunya bisa mensupport Bali secara peraturan dan finansial agar kami di sini pelaku pariwisata bisa tetap bertahan melewati pandemi ini sampai pada saatnya nanti semua sudah menjadi normal. Seperti itu, Mbak. Kalau Pak Wahyu bagaimana, Pak, harapannya ke pemerintah? Ya seperti kata adik saya ini, bahwa kolaborasi sangat dibutuhkan saat ini. Memang masa ini masa yang tidak gampang buat semuanya, baik pemerintah, untuk semua elemen masyarakat. Betul, sama dengan kita pelaku usaha gitu. Jadi harapan kami pada dasarnya adalah komunikasi dan informasi yang baik akan bisa menjadi pembeda nantinya. Jadi informasi-informasi yang diberikan oleh pemerintah yang kita bisa dapatkan untuk mengambil setidaknya rencana-rencana atau mengambil keputusan-keputusan strategi itu bisa inline ke depannya. Seperti itu. Karena kita juga istilahnya sekarang walking in blind ya kan, karena belum ada kepastian apapun. Tapi kebijakan pemerintah yang saat ini diambil gimana, Pak? Saya pikir pemerintah sudah melakukan hal yang terbaik yang bisa dilakukan. Jadi kita hanya bisa maju ketika kita bersama-sama semua komponen stakeholder ini bergandengan tangan gitu loh. Memang kelihatan klise, tetapi pemerintah melakukan tugasnya sebagai pemerintah, kami melakukan tugas kami sebagai pelaku usaha, seperti itu. Jadi kita pertemukan ini right balance-nya di tengah-tengah secara perundang-undangan,
secara peraturan yang bisa membantu kami dan sebaliknya apa yang kita bisa berikan sebaliknya kepada pemerintah. Betul, artinya saling bersinergi ya antara pemerintah dan pelaku usaha. Kemudian Pak Adi Guna mungkin bisa disampaikan bagaimana keberadaan Adiwana Hotels and Resort di tengah pandemi ini. Silakan Pak. Secara general. Iya. Kami tetap berusaha menjaga eksistensi kami di dunia perhotelan, terutama untuk di Bali sendiri, agar teman-teman yang lain juga tetap semangat melewati masa pandemi yang tidak mudah dan tentunya tidak menentu ini. Dan kami yakin pada saatnya nanti kita akan kembali ke kondisi normal seperti sebelum pandemi. Ya, jadi harapannya tetap sama ya Pak Adi Guna ya, agar kita bisa melewati pandemi ini. Mungkin Pak Wahyu, closing statement Pak. Kita punya statement yang sangat kita cintai di Adiwana pada dasarnya. Apa Pak? Di masa pandemi ini, kita selalu percaya bahwa kita harus bergerak maju dengan cepat. Karena kita percaya bahwa kecepatan itu akan menciptakan momentum. Dan kita tidak akan pernah tahu kapan momentum itu memberikan kita kesempatan. Jadi kenapa kita masih tegak berdiri saat ini, kita masih percaya bahwa industri ini akan memberikan penghidupan yang lebih baik bagi kita semua pelaku industri ini ya, karena kepercayaan atas momentum itu. Ya. Terima kasih. Artinya terus bergerak ya Pak? Meskipun di tengah bergerak. pandemi harus tetap terus bergerak. Terus bergerak. Ya, baik Pak Wahyu dan Pak Adi Guna, terima kasih banyak informasinya. Semoga kita sama-sama bisa melewati pandemi ini dan sukses terus untuk Adiwana Hotels and Resort. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Wahyu, CEO Adiwana Hotels and Resort, dan juga Pak Adi Guna, CEO Adiwana Hotel and Resort. Jadi kita sudah mengetahui bagaimana usahanya untuk tetap bergerak ya di tengah pandemi di bidang hospitality. Sekian wawancara kami, saya Dewi Neri, mohon izin. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi.